Tuhan, penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku, Yesus, kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku. Shalom dan selamat pagi. Apa kabar saudara-saudariku yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus ya. Dan saya percaya dimanapun saudara, apapun keadaan saudara ya, dimanapun apapun situasi saudara, saudara tetap semangat, tetap kuat ya. Kita kuat saudara karena kita mempunyai Allah yang hebat, Tuhan yang sangat luar biasa saudara. Amin saudara. Oleh itu saudara mintalah kepada Tuhan ya, agar hati kita tetap teguh, agar hati kita tetap kuat, tabah untuk menghadapi apapun situasi yang kita terima, yang kita hadapi ya. Dan kita bersyukur saudara karena pada pagi hari ini kita juga dapat menikmati ibadah walaupun secara online ya. Namun kita tetap percaya bahwa setiap kita yang percaya, yang rindu akan Tuhan, pasti Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Amin saudara. Dan saudara, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita berdoa dulu dan saya pimpin dalam suara yang kedengaran. Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk pagi hari ini, karena kami dapat menikmati pagi yang indah, pagi yang diberkati Engkau ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah online ini ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau tetap hadir di mana ada umat-Mu pribadi yang sentiasa mau dekat dengan Engkau, yang sentiasa rindu untuk mencari wajah-Mu ya Tuhan. Dan Tuhan Yesus, kami serahkan para pemimpin hamba-Mu yang terlibat di dalam ibadah ini Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu. Bagi hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu Bapa, apapun yang sudah disediakan ya Tuhan, biarlah firman-Mu ini Tuhan mengambil dari tempat di hati kami masing-masing, agar kami kuat, tabah, teguh untuk menghadapi situasi-situasi yang akan bakal kami hadapi pada masa yang hari-hari yang akan datang ini Bapa. Dan Tuhan Yesus, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, biar dimanapun kami berada, dimanapun kami, apapun situasi kami, baik yang mengalami kelemahan tubuh, baik mengalami masalah, pergumulan di dalam kehidupan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Bapa. Dan kami percaya Tuhan, Engkaulah Tuhan yang sentiasa memelihara, Tuhan yang sentiasa mencukupi, memberi kekuatan, memulihkan semangat kami. Terima kasih Bapa atas semuanya itu. Kami serahkan ibadah online ini ada di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Haleluya. Pagi hari ini sekali lagi kita untuk memuji menyembah Allah kita di mana saja kita berada. Mari kita satukan hati kita memuji Allah yang hidup, yaitu Yesus yang layak dimuliakan. Haleluya. Mari kita sama-sama katakan, kita bertemu lagi untuk puji Tuhan. Kita bersama lagi dalam kasih. Sesuatu yang baik terjadi untuk kebaikan kita. Kita bersama lagi untuk puji Tuhan. Di mana saja, puji Dia. Bila saja puji Dia, kasih-Nya seluas angkasa.
Shalom, salam kasih, salam damai buat jemaat SIBCB, teman-teman yang dikasihi atau sahabat-sahabat yang terkasih, baik yang berada di Singapura maupun yang ada di Johor baru ini maupun dimanapun Anda berada saat ini. Saya percaya penyertaan Tuhan terhadap diri kita masing-masing tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Karena kenapa? Karena kasih Tuhan itu tidak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kita. Jadi saya percaya saat bersama dengan Yesus, hidup kita itu dahsyat, luar biasa, dan yes. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Kita bersyukur pada pagi hari ini karena sekali lagi kita bertemu melalui media ini. Jadi saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sepanjang hari yang sudah berlalu, Tuhan sudah menyertai, Tuhan sudah memimpin, melindungi kita. Jadi sebelum kita mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini, saya mau ajak kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa bersama-sama. Kembali kami bersyukur kepada Engkau saat pagi hari ini Tuhan. Kami berterima kasih kepada Engkau atas kasih anugerah-Mu Tuhan. Karena Engkau sekali lagi mempertemukan kami di dalam media ini Tuhan untuk mendengar, bahkan belajar tentang kebenaran firman-Mu Bapa. Bapa di syurga, kiranya Tuhan menjamah setiap hati-hati yang sedang mendengar kebenaran firman-Mu, dan Tuhan kiranya hikmat, marifat daripada Tuhan Yesus Kristus yang akan mengalir di dalam setiap pribadi kami, sehingga firman Tuhan yang kami dengar itu benar-benar terpaut di dalam setiap pribadi kami. Bukan saja melekat, bukan saja kami dengar, tetapi kami akan praktikkan firman-Mu itu Tuhan. Tuhan Yesus berkati setiap kami yang mau belajar tentang kebenaran firman-Mu Tuhan. Terpuji dan termulialah nama-Mu. Hanya di dalam dan di atas nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tanpa membuang waktu, saya mengajak kita terus membuka firman Tuhan. Mari kita membuka firman Tuhan di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 14 hingga 17. Sekali lagi di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 14 hingga 17. Saya akan baca di sini dalam terjemahan Indonesia. Firman Tuhan berbunyi demikian. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau kita kembali kepada latar belakang lewat teks pembacaan yang kita baca pada pagi hari ini adalah surat terakhir dari Rasul Paulus yang ditujukan kepada siapa? Kepada Timotius. Paulus menulis surat ini saat berada di penjara. Kalau kita pikirkan, sesungguhnya Paulus berada di penjara ini bukan sebagai ketua atau kepala penjara di sana untuk bertugas, tapi Paulus berada di penjara itu karena dia adalah seorang tawanan. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Paulus dipenjara dalam sebuah eksekusi atau dalam tuduhan kejahatan karena telah mempraktikkan iman yang dilarang hukum pada ketika itu. Namun dalam masa yang sama Kaisar Nero itu berusaha
untuk menghentikan perkembangan kekristenan di Roma dengan penganiayaan yang sangat sadis atau yang sangat kejam. Jadi saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Paulus menulis surat ini juga kepada Timotius karena Paulus tahu kalau Timotius itu seorang yang pemalu dan mengalami kesukaran untuk berhadapan dengan guru-guru palsu yang ada di dalam gereja pada ketika itu, yang coba memutarbalikkan pengajaran tentang firman Tuhan. Maka dengan itulah Paulus menulis surat ini buat Timotius untuk terus mendorong, meneguhkan, menguatkan iman kepada Timotius, serta dia menyadari kemungkinan akan terjadi penganiayaan begitu besar sekali yang sangat berat dari luar negara. Jadi Paulus juga ingin menasihati Timotius supaya tetap memelihara Injil dan tetap memberitakan firman Tuhan. Bahkan Paulus tidak ingin Timotius menyerah kepada ketakutan dan menyerah atas imannya, bahkan dengan sekaligus memberikan kita sebagai contoh dari kehidupan Timotius. Inilah serba ringkasan daripada latar belakang daripada kita 2 Timotius ini. Nah, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sesuai dengan pembacaan firman Tuhan yang kita pelajari pada pagi hari ini, dan tema yang boleh kita pelajari ini, saya ingin membawa kita belajar di dalam tema menjadi manusia kepunyaan Allah. Sesuai dengan pembelajaran tema yang boleh kita pelajari bersama-sama pada pagi hari ini, kalau kita kembali kepada penciptaan Tuhan, dan pada waktu Tuhan menciptakan manusia itu tidak mungkin Tuhan menciptakan tanpa tujuan, betul? Tetapi Tuhan menciptakan manusia karena Dia punya tujuan yang sesungguhnya, yang luar biasa buat kita semua. Amin. Nah, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan menciptakan manusia itu karena ada tujuan. Dan 3 hal yang harus kita ketahui, kenapa Tuhan menciptakan manusia, kenapa Tuhan menciptakan kita. Ada 3 hal yang harus kita ketahui, yaitu yang pertama, supaya manusia itu dapat menikmati Allah. Dan tujuan yang kedua, supaya manusia itu dapat memuliakan Allah. Dan yang ketiga, supaya manusia dapat bersekutu dengan Allah. Inilah ketiga-tiga tujuan kenapa Tuhan menciptakan manusia. Kenapa Tuhan menciptakan kita? Karena 3 hal ini, supaya kita tetap dapat memuliakan Tuhan, supaya kita dapat menikmati Allah, kita dapat bersekutu dengan Allah. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, karena kejatuhan manusia itulah hilangnya persekutuan manusia di hadapan Tuhan, yang membuatkan persekutuan itu hilang, bahkan terpisah daripada Allah. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam Kejadian 6 ayat 6 itu, kalau kita membaca di dalam Kejadian 6 ayat 6, Tuhan pernah berkata di sana kalau Dia menyesal untuk menciptakan manusia. Lalu Dia berencana untuk menghapuskan manusia yang ada di bumi ini, bahkan seluruh makhluk-makhluk yang ada di bumi ini. Dia mau menghancurkan, Dia coba menghapuskan. Tetapi kalau Tuhan menghapuskan manusia di bumi ini, apa yang terjadi? Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, maka siapa yang bersungguh-sungguh menyatakan dia menang, yaitu siapa? Yaitu si iblis. Iblis berkata, yes, aku sudah menang, aku sudah mengalahkan Tuhan Yesus. Itu iblis, ya kan? Jadi Tuhan tidak melakukan itu. Tuhan tidak meneruskan rencananya untuk menghapuskan manusia di bumi ini, tetapi Allah punya misi di dalam kekekalan
dan mewujudkan lewat daripada kekekalan itu, dia wujudkan melalui siapa? Melalui Yesus Kristus, Tuhan bagi kita. Ketika Tuhan mewujudkan itu, maka hidup kita itu bukan lagi menjadi milik siapa-siapa, menjadi milik si iblis, tapi hidup kita itu menjadi milik kepunyaan Allah. Sesuai dengan teks pembacaan firman Tuhan yang kita baca sebentar tadi, inilah pelajaran, inilah tema yang saya ingin sampaikan, yang saya ingin kongsikan pada kita bersama-sama pada pagi hari ini, yaitu menjadi manusia kepunyaan Allah. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa yang dimaksudkan tentang menjadi manusia kepunyaan Allah? Memang kita sudah ditebus dari dosa yang telah kita lakukan, dan sehingga kita menjadi milik kepunyaan Allah. Saya membawa kita untuk mengerti serba sedikit tentang pengertian manusia dan Allah. Manusia itu dalam bahasa aslinya adalah anthropos. Anthropos atau antro itu adalah manusia, dan os itu atau theos itu adalah Allah. Jadi di dalam pengertian, di dalam bahasa Yunani, pengertian anthropos itu adalah Allah mau menolong manusia untuk memahami keberadaannya, dan Allah mau menolong manusia untuk memahami siapakah Allah itu yang sebenarnya. Inilah pengertian manusia. Manusia, sekali lagi saya katakan, manusia itu dalam bahasa aslinya adalah anthropos. Nah, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika kita ditolong oleh Allah untuk mengerti siapakah Allah itu, untuk mengerti, memahami keberadaannya, jadi kita akan mengerti, kita akan tahu tentang atribut-atribut atau sifat-sifat Allah itu. Apakah sifat-sifat Allah itu? Dia adalah seorang pribadi yang berkuasa, bahkan dia adalah pribadi yang agung, dia juga pribadi yang hebat, dia adalah pribadi yang mulia, dan dia adalah pribadi yang kudus. Bahkan lebih dari itu, dia adalah seorang pribadi yang penuh dengan kasih. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kita mau menjadi manusia kepunyaan Allah itu? Bagaimana cara kita? Kita ini kan sudah ditebus, hidup kita sudah ditebus daripada dosa yang sudah kita lakukan. Dan kita tahu kita ini adalah milik Allah. Tetapi untuk menjadi lebih dalam lagi itu, menjadi manusia yang lebih dalam lagi itu, menjadi manusia kepunyaan Allah itu bagaimana? Jadi poin yang pertama yang akan kita pelajari adalah berpegang teguh pada firman Tuhan. Mari kita lihat kembali teks pembacaan firman Tuhan di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 14 hingga 15. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkan kepadamu. Ayat 15, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, poin yang pertama, seperti mana yang saya sudah katakan sebentar tadi, yaitu bagaimana kita mau terus-menerus menjadi kepunyaan Allah ini untuk lebih dalam lagi. Yang pertama, kita mau berpegang teguh pada firman Tuhan. Timotius sejak kecil telah diperkenalkan Tuhan dan hidup dalam kebenaran Allah. Ketika Timotius hidup di dalam kebenaran Allah, maka nilai-nilai iman telah terlekat dengan begitu erat sekali dan kukuh di dalam batinnya, di dalam kerohaniannya, sehingga firman Tuhan itu berkuasa membimbing beliau menikmati keselamatan dalam siapa? Dalam Yesus Kristus. Nah, saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali kepada kehidupan kita, kembali kepada pribadi kita. Kalau Timotius itu
sejak dari kecil dia mendengar firman Tuhan, maka dia hidupi firman Tuhan di dalam pribadinya, sehingga firman Tuhan itu berkembang, berkuasa, sehingga Timotius itu menikmati keselamatan dalam Yesus Kristus. Jadi kembali di dalam kehidupan, di dalam pribadi kita, bagaimana kita boleh menghidupkan firman Tuhan itu di dalam kehidupan, di dalam pribadi kita seperti Timotius. Apakah selama perjalanan hidup kita ini, kita sudah menghidupi firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita? Ini menjadi pertanyaan besar dalam kehidupan kita. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat kita berpegang teguh pada firman Tuhan, apa yang akan terjadi dalam hidup kita? Firman Tuhan itu yang akan menolong di dalam kehidupan kita. Yang kalau kita apalagi keadaan dunia sekarang ini, perjalanan hidup kita hari-hari ini, banyak yang membuat kita terus down, banyak perkara yang membuat kita jatuh, banyak perkara yang membuat kita kadang-kadang kita jauh daripada Tuhan. Tetapi ketika kita berpegang teguh pada firman Tuhan ini, saat kita berpegang teguh dan setiap firman Tuhan yang kita dengar, yang disampaikan di dalam kehidupan dalam setiap pribadi kita hidupi firman Tuhan itu dengan cara bagaimana kita melakukan kehendak firman Tuhan itu, kita praktekkan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita, maka itu akan membuahkan kematangan rohani di dalam kehidupan kita. Nah, saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang kita pelajari dan yang akan terus kita pelajari, itulah yang memampukan kita menghadapi kehidupan ini. Betulkah tidak? Kalau tidak ada firman Tuhan yang hidup di dalam pribadi kita, mungkin perjalanan hidup kita ini terus terpengaruh dengan keadaan dunia sekarang ini. Hidup kita kita mengikuti atau kita terus memuaskan keinginan kedagingan kita. Kalau tidak ada firman yang hidup, yang kita pegang di dalam kehidupan kita. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, betapa penting firman Tuhan itu untuk kita pegang, untuk kita hidupi di dalam kehidupan kita. Seperti mana Timotius yang menghidupkan seperti mana Timotius yang menghidupkan firman Tuhan di dalam kehidupannya. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, banyak hal yang kita lalui di dalam hidup kita ini, betul? Tetapi ketika kita melakukan di luar kehendak Tuhan, firman Tuhan itulah yang mengingatkan kita. Firman Tuhan itulah yang ada di pikiran kita. Karena apa? Karena ada Roh Kudus Tuhan yang mengingatkan di dalam pribadi kita lewat firman Tuhan yang selama ini kita pelajari. Sebab itu, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita tetap berpegang teguh pada firman Tuhan sehingga kita terus-menerus mengalami atau nilai-nilai iman akan terus melekat di dalam hati, di dalam batin kita itu. Nah, saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hal yang kedua yang kita pelajari pada pagi hari ini, bagaimana kita terus hidup atau bagaimana kita mau terus menjadi kepunyaan Allah ini. Hal yang kedua adalah ketika kita berpegang teguh pada firman Tuhan itu, maka firman Tuhan itu akan memperlengkapi kita secara praktik. Yang kedua, firman Tuhan itu memperlengkapi kita secara praktik.
kembali kepada teks pembacaan kita di dalam 2 Timotius 3 ayat 16 hingga 17. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ayat 17, dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah memperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Nah, saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau firman yang penuh dengan kuasa itu adalah firman yang diwahyukan kepada manusia atau theopneustos, dengan kata lain yaitu dinafaskan Allah. Nah, kalau kita lihat ayat-ayat bandingan di dalam Mazmur 33 ayat 6, di sini saya akan baca. Oleh firman Tuhan langit telah dijadikan, oleh nafas dari mulutnya segala tentaranya. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, artinya semua yang dijadikan Tuhan itu melalui firman-Nya, melalui nafasnya. Kecuali kita manusia, Dia membentuk kita dari tanah, dan untuk menyempurnakan semua itu Dia menghembuskan napasnya di dalam diri kita, sehingga kita menjadi apa? Kita menjadi manusia yang sempurna, yang berharga di mata Tuhan. Nah, saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika firman Tuhan itu memperlengkapi kita secara praktik atau mudah, Alkitab adalah firman Allah yang membentuk moralitas kita, membentuk moral kita, membentuk kepribadian kita. Inilah firman Tuhan. Inilah di dalam poin yang pertama itu, kalau kita berpegang teguh di dalam firman Tuhan, maka firman Tuhan itu akan memperlengkapi. Jadi ketika kita diperlengkapi oleh firman Tuhan, maka firman Tuhan itu akan membentuk moralitas di dalam kehidupan kita ini. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bukan sahaja itu, tetapi firman Tuhan juga akan memperlengkapi kita untuk hidup benar, yaitu mampu membedakan antara yang baik dan yang jahat. Firman Tuhan mampu membedakan antara yang baik dan yang jahat. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, sungguh sangat benar kalau waktu kita melakukan kejahatan itu, pasti kita akan terfikir, pasti ada Roh Kudus Tuhan yang akan menolong kita untuk menyampaikan tentang firman Tuhan itu, mengingatkan kita tentang firman Tuhan itu. Kalau hal yang kita lakukan yang tidak berkenan di mata Tuhan itu, yang tidak benar di depan mata Tuhan itu Roh Kudus Tuhan akan ingatkan lewat firman Tuhan. Firman Tuhan berkata begini, hendaklah engkau begini, ya kan, betul kan? Jadi kita akan secara otomatis di dalam diri kita itu, kita akan stop untuk melakukan kejahatan itu. Betul? Sehingga hidup kita itu kalau kita menghentikan perbuatan yang tidak berkenaan di hadapan Tuhan itu, di situ kita akan memperolehi kemenangan di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Firman Tuhan adalah kebenaran, betul? Firman Tuhan itu adalah kebenaran, karena Yesus adalah kebenaran, betul? Kalau Yesus tidak benar, artinya firman Tuhan itu tidak benar. Tetapi karena firman Tuhan itu benar, Yesus itu adalah yang benar. Dia hanya hidup di dalam kebenaran, di dalam hidup kita. Kalau kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Mengerti maksud saya? Begini. Pada waktu kita melakukan kebenaran, di situ Tuhan akan hidup di dalam pribadi kita saat
kita melakukan kebenaran firman Tuhan itu. Nah, saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah poin yang kedua yang kita pelajari. Dan yang seterusnya, yang terakhir yang kita pelajari pada pagi hari ini, poin yang seterusnya, poin yang merupakan poin yang terakhir. Ketika apabila firman Tuhan itu memperlengkapi secara praktek di dalam kehidupan kita, maka firman Tuhan itu juga membangun keseluruhan hidup kita. Amin. Firman Tuhan itulah yang akan membangun kehidupan kita. Dan tidak ada nasihat-nasihat lain yang lebih berkuasa selain daripada firman Tuhan. Karena apa? Firman Tuhan itu mengukuhkan atau meneguhkan hidup kita agar tidak ragu-ragu dalam iman kita, dalam Kristus Yesus. Siapa yang pernah meragukan iman? Nah, saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau kita berada di luar kita contohnya lah, kita berada di luar rumah, kita pergi di shopping mall kah, atau dimanapun kita berada, ataupun kita berada di restoran. Mungkin kita akan makan di restoran itu. Tapi ketika kita makan, apakah kita melihat kiri kanan dulu? Ada orang yang tengok saya kan ya kalau saya berdoa. Apakah itu akan meragukan? Seolah-olahnya kita meragukan ada ketakutan di dalam diri kita, di dalam pribadi kita. Karena kenapa? Karena firman Tuhan itu kita tidak poin yang pertama kita pelajari itu karena apa? Karena firman Tuhan itu kita tidak hidupi di dalam kehidupan kita. Tetapi kalau kita hidupi firman Tuhan, tidak ada keraguan di dalam kehidupan kita. Bahkan firman Tuhan itu yang saya katakan sebentar tadi, firman Tuhan itu akan menghidupkan, meneguhkan kita. Dan kita tidak akan ragu-ragu siapa di kiri kanan, di belakang kita. Kita tidak akan ragu-ragu. Karena kenapa? Karena kita tahu kebenaran itu yang hidup di dalam kita, yang memberikan kita kekuatan dan kemampuan. Nah, bukan saja itu, tetapi mendidik, mengajar, serta menegur orang untuk hidup secara benar. Kita yang sudah belajar tentang kebenaran firman Tuhan ini, kita yang sudah mengerti tentang kebenaran firman Tuhan, tidak ada salahnya kalau kita mengajar atau kita menegur orang-orang yang ada di ataupun saudara yang terdekat dengan kita, ataupun sahabat yang terdekat dengan kita. Kalau sahabat atau saudara-saudara kita melakukan kesalahan yang tidak benar di depan Tuhan, tidak ada salahnya kita tegur mereka dengan cara yang lembut menurut kebenaran firman Tuhan itu. Nah, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selain daripada itu, ketika firman Tuhan itu membangun di dalam kehidupan kita, pribadi kita itu seperti apa? Pribadi kita akan memiliki sifat yang takut akan Allah. Amin. Kita akan takut. Kehidupan kita itu akan takut kepada Tuhan. Setiap kita melakukan perkara yang tidak Tuhan ingini, kita akan ingat kalau Tuhan itu ada di samping kita. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, iman saya, dimanapun saya berada, apapun yang akan saya lakukan, atau pada waktu saya, ketika saya cenderung untuk melakukan kejahatan, iman saya adalah Yesus bersama-sama dengan saya. Sehingga ketika saya menghentikan perbuatan yang tidak Tuhan ingini itu, saya merasakan ada kelegaan di dalam diri saya, di dalam hati saya. Jadi inilah ketika firman Tuhan itu membangun di dalam kehidupan kita, kita punya sifat yang takut akan Allah. Bahkan seperti
sebagaimana yang dialami oleh Timotius diperlengkapi dan dia dapat mengajar karena kenapa dia mendapat kekuatan, kemampuan lewat firman Tuhan yang dia hidupi. Nah, saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, demikianlah firman Tuhan yang sudah kita pelajari pada pagi hari ini. Ada 3 perkara bagaimana kita terus menjadi kepunyaan milik Allah itu. Yang pertama, kita tetap berpegang pada firman Tuhan agar ketika kita berpegang pada firman Tuhan itu, maka kita akan diperlengkapi secara praktik atau dengan cara yang mudah. Ketika kita diperlengkapi, yang ketiga itu firman Tuhan akan terus membangun seluruh kehidupan kita. Maka dengan itu, sebagai kesimpulan firman Tuhan pada pagi hari ini, hendaklah kita tetap berpegang pada kebenaran yang telah kita terima. Artinya bahwa firman Allah menjadi pegangan utama bagi hidup kita sebagai citra manusia yang telah mengalami kelahiran baru di dalam Yesus Kristus, Tuhan bagi kita. Nah, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya Tuhan memberkati buat kita semua. Mari kita berdoa bersama-sama. Terpujilah dan termulialah nama-Mu Bapa, Tuhan Allah yang hidup, Tuhan Raja segala raja di bumi dan di syurga. Kami bersyukur kepada Engkau lewat firman-Mu yang sudah kami pelajari pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, mampukan kami supaya kami tetap menghidupi firman-Mu di dalam setiap pribadi kami. Mampukan kami supaya kami tetap berpegang teguh akan kebenaran firman-Mu ya Tuhan Yesus, sehingga saat kami berpegang teguh akan kebenaran firman-Mu, maka firman-Mu itu Tuhan akan terus memperlengkapi di dalam kehidupan kami, sehingga firman-Mu terus membangun di dalam setiap pribadi kami, sehingga apapun yang akan kami lalui, apapun tantangan-tantangan yang kami hadapi pada hari-hari ini Tuhan, itu akan terus memberi kami kekuatan, itu akan terus meneguhkan iman kami. Biarlah firman Tuhan terus-menerus terpaut di dalam setiap hati pribadi kami masing-masing. Tuhan Yesus, terima kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam dan di atas nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin.